Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Hendra SEMM. 1. Ruang lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematik guna mencapai perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan dengan melibatkan hal berikut ini. Pertama, Human Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. 2. Job Analysis, yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. 3. Recruitment and Selection, yaitu perekrutan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat, sistem, tata cara, dan proses yang telah ditentukan. 4. Orientation and Induction, yaitu memperkenalkan perusahaan, budaya, nilai, dan etika kerja. 5. Performance Appraisal, yaitu penilaian prestasi dan kinerja karyawan. 6. Compensation Planning and Remuneration, yaitu perencanaan dan pemberian kompensasi pada karyawan. 2. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang bagi sebuah organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan sumber daya manusia berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Tujuan dilakukannya perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply and demand. Dalam konteks sumber daya manusia perusahaan, perencanaan ini memiliki dimensi-dimensi yang luas dan yang terpenting berada di tingkat utama, yaitu 1. Tingkat perorangan, 2. Tingkat organisasi, 3. Tingkat nasional. 3. Analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan merupakan suatu penelaahan secara mendalam dan sistematis terhadap suatu pekerjaan untuk memperoleh manfaat dari hasil penelaahan. Analisis pekerjaan paling sedikit harus dapat memberikan keterangan tentang tugas tanggung jawab, sifat pekerjaan, serta syarat jabatannya untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Aspek-aspek analisis pekerjaan. 1. Job Description merupakan dokumen formal organisasi yang berisi ringkasan informasi penting mengenai suatu pekerjaan untuk memudahkan dalam membedakan pekerjaan yang satu dengan yang lain dalam suatu organisasi. 2. Spesifikasi pekerjaan merupakan uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu pekerjaan dengan baik dan kompeten. Pada umumnya, spesifikasi pekerjaan memuat ringkasan pekerjaan yang jelas dan kualitas definitif yang dibutuhkan dari pemangku jabatan itu. 3. Spesifikasi orang merupakan orang yang dapat dilihat dari karakteristik personal, yaitu kemampuan dan keahlian. Kemampuan personal tersebut match satunya yaitu dari hasil belajar, pelatihan, dan pengalaman. Kemudian match duanya dilihat dari karakteristik kepribadian. Sedang masalah ketenaga kerjaan biasanya meliputi 1. Rendahnya kualitas kerja. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja.
3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 4. Pengangguran. 4. Penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Penarikan atau rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Tujuan penarikan tenaga kerja yaitu 1. Memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. 2. Mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Aktivitas penarikan dapat mempengaruhi apakah pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. 3. Sebagai sarana pertukaran informasi. Proses penarikan tenaga kerja. 1. Penentuan dasar rekrutmen seperti batas usia, kesehatan, jenis kelamin, dan pendidikan. Yang kedua, penentuan sumber rekrutmen terdapat dua bagian, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. 5. Seleksi tenaga kerja. Seleksi atau selection adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk peringkat yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan seleksi tersebut diantaranya yaitu 1. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. 2. Memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. 3. Mengevaluasi dalam perselisihan dan presentasi pelamar sesuai minat. 4. Memperlakukan pelamar secara adil dan menjalankan diskriminasi. 5. Memperkecil tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Langkah-langkah proses seleksi. 1. Terima surat lamaran. 2. Ujian. 3. Wawancara. 4. Tes latar belakang dan surat referensi. 5. Evaluasi kesehatan. 6. Wawancara kedua dengan atasan langsung. 7. Keputusan atasan. 6. Penempatan dan program orientasi. Penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Program orientasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkenalkan karyawan baru pada perusahaan, kelompok kerja, lingkungan kerja, dan atasan. Manfaat program orientasi yaitu 1. Mengurangi kecemasan karyawan. 2. Karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. 3. Karyawan baru menjadi mandiri. Kaitan penempatan dan orientasi adalah dalam proses promosi, transfer, maupun demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan, bukan karyawan baru. Namun, mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatan yang baru. 7. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Biasanya disebabkan oleh 1. Selesainya perjanjian kerja waktu tertentu. 2. Pekerja melakukan kesalahan berat. 3. Pekerja melanggar perjanjian kerjasama atau peraturan perusahaan. 4. Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya. Dan yang terakhir, PHK massal karena perusahaan rugi atau melakukan efisiensi. Kompensasi bagi pekerja yang di PHK. Yang pertama, uang pesangon, yaitu pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. 2. Uang penghargaan masa kerja atau UPMK adalah pemberian uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai penghargaan berdasarkan masa kerja akibat adanya PHK. 3. Uang ganti kerugian, yaitu pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai ganti istirahat. 8. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi.
Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima, baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Komponen-komponen dari kompensasi yaitu 1. Gaji, 2. Upah, 3. Insentif, 4. Kompensasi secara tidak langsung. 9. Perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang baik. Tujuan perencanaan karir: 1. Membantu dalam pencapaian tujuan individu. 2. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. 3. Memperkuat hubungan antara pegawai dengan perusahaan. Pentingnya program pengembangan karir untuk karyawan sangat berguna bagi perusahaan agar roda perusahaan bisa berjalan dengan baik karena ada rotasi jabatan yang terjadi di dalamnya. Selain itu, dengan adanya program pengembangan karir, perusahaan bisa menekan angka resign karyawan. 10. Motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Motivasi kerja adalah dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam maupun luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Motivasi dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Salah satu sumber eksternal motivasi adalah dari organisasi. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari pelaksanaan tugas serta segala tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Penilaian prestasi kerja karyawan menjadi dasar bagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi kepegawaian lainnya. Masalah produktivitas kerja merupakan salah satu aspek penting dalam menjadi perhatian utama sebagian besar organisasi atau perusahaan. Jadi, hubungan motivasi dan produktivitas pada tingkat perusahaan tampaknya amat tergantung kepada motivasi unsur manajemen dalam segala tingkat hierarki perusahaan yang berperan di dalamnya. 11. Kepuasan kerja, stres, dan konflik kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Gejala stres mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang bisa menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis, dan menunjukkan sikap mudah marah dan tidak kooperatif. Konflik kerja dan stres kerja merupakan dua variabel yang saling berkaitan, karena konflik kerja akan menyebabkan seseorang mengalami stres kerja apabila tidak dapat mengelola konflik yang terjadi di lingkungan kerjanya. Biasanya, stres kerja terjadi karena seseorang dikejar untuk mencapai target tertentu. 12. Budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi-organisasi lainnya. Maka, perubahan budaya organisasi adalah berubahnya suatu budaya atau norma kebiasaan, acuan, atau pengarahan untuk mencapai tujuan bersama dan membuat organisasi lebih baik lagi. Perubahan budaya ini biasanya disesuaikan dengan budaya yang relevan pada zamannya. Faktor perubahan organisasi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Tujuan pengembangan organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. 13. Audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah
suatu proses meninjau atau mereview secara komprehensif suatu sistem apakah sudah memenuhi fungsi SDM organisasi, baik itu untuk memenuhi standar lokal, standar internal, ataupun regulasi internasional standar atau standar pemerintah. Tujuan audit sumber daya manusia yaitu 1. Menilai efektivitas dari fungsi SDM. 2. Menilai apakah program aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. 3. Memastikan ketaatan berbagai program aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. 4. Mengidentifikasikan berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. 5. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. 6. Mencari hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari. 14. Pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia di sini maksudnya yaitu sebagai kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan. Pemilihan metode yang tepat bertujuan agar pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi dalam perusahaan yang terdiri dari komunikasi dan insentif. Di dalam perusahaan perlu melakukan pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja, yaitu kemanusiaan, peraturan pemerintah, dan ekonomi. Demikianlah hasil rangkuman mata kuliah manajemen sumber daya manusia dari pertemuan 1 sampai 14 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.